Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat dan sukses kepada Bandung Kreatif. Semoga terus berkarya, memberikan informasi dan juga edukasi seputar seni budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Ayo wargi Bandung, kita dukung bersama channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya Rizky Sanjaya di BCA Talk. Di BCA Talk episode kali ini kita akan cukup banyak membahas tentang ekonomi kreatif, terutama pada pengembangan kreatif media dan teknologinya. Kebetulan kita sudah kedatangan salah seorang narasumber yang tentunya sudah berpengalaman banget nih di bagian tersebut. Kita bacakan dulu profilnya ya. Ibu Sani Megawati. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kreatif Media dan Teknologi Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung. Kebetulan saat ini beliau sudah ada di studio bersama saya. Halo Bu Mega, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Iya, selamat datang di studio Bandung Kreatif Hub. Ya, terima kasih. Iya, Bu Mega, kan ibu ini jadi salah satu kasih yang saya sering banget ya lihat ke Bandung Kreatif Hub. Tentu ada keterkaitannya dengan lingkup ekonomi kreatif ya Bu. Kalau ekonomi kreatif itu seberapa pentingnya sih bagi Kota Bandung? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gini ya, mungkin saya ini di Disbudpar itu sebetulnya udah lama ya, udah lebih daripada 20 tahun. Tapi di Disbudpar semenjak tahun 2017 nih ya, dibentuklah bidang baru. Dasarnya itu memang dari Perwa 1398 tentang penyusunan SOTK. Nah, urgensinya kenapa itu bidang ekonomi kreatif ada di Disbudpar? Itu karena Kota Bandung sendiri potensinya itu sangat luar biasa terhadap pengembangan 16 subsektornya ya. Jadi ada 16 nih subsektor ya, tapi mungkin kemarin saya juga pernah jadi moderator di kegiatan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, bahwa untuk tahun ini aja subsektor itu bertambah 1 Jadi 17. ya, tapi memang mungkin ya belum di launching karena mungkin terkait juga ada pandemi dari mulai awal Maret, tapi nanti mungkin di akhir tahun kita akan bertambah 1 subsektor. Nah, Kota Bandung sendiri ke semua subsektornya itu ada loh, ada, karena dari semenjak 2017 Disbudpar itu sudah mengaktifasi beberapa subsektor yang memang dimasukkan ke dalam subsektor prioritas dan subsektor unggulan. Nah, makanya penting banget nih ekonomi kreatif di Kota Bandung ya, apalagi terkait dengan pariwisatanya ya, karena pariwisata di Kota Bandung itu kita tahu sendiri ya, kita nggak punya gunung, nggak punya laut, sen yang gitu ya, yang 3S pariwisata itu kita sebetulnya nggak ada. Nah, apa yang dijual? Ekonomi kreatifnya. Kalau di Bandung sih seperti itu Kang, gitu. Bentuknya itu kayak gimana sih Bu, pengembangan kreatif media dan teknologi itu? Gini ya, mungkin di awal ya, kenapa 2017 itu kita mulai merambah kepada pengembangan aircraft. Diawali dengan tahun 2011 nih, kita itu sudah menjadi anggota UCCN ya, sebagai Kota Kreatif Desain 2011 kan. Nah, dari sana kan terlihat potensinya. Ternyata Kota Bandung itu bukan hanya produk ya, bukan hanya produk seperti kuliner, craft dan lain-lain, tapi the way of think mereka itu sudah menjadi kebiasaan hidup. Jadi sudah membudaya gitu loh kreativitas mereka itu di Kota Bandung ya. Jadi gaya hidup mereka itu kreatif loh gitu kan. Jadi awal mulanya ada Batagor di mana? Ada di Bandung gitu kan.
itu kreatif loh dari subsektor kuliner misalkan. Ini rempeyek misalkan nih ada nih di sini, alhamdulillah ya. Ini tuh makanan khas misalkan Kota Bandung. Ini yang menjadi potensi Kota Bandung gitu kan. Bagaimana mengelola rempeyek ini sehingga bisa mendunia misalnya. Nah ini dibantu oleh program-program yang memang nanti akan disusun oleh Disbudpar. Tentunya melalui beberapa regulasi ya, dari mulai kita masuk dari RPJMD, karena kita udah masuk di misi 3 itu terkait dengan pengelolaan ekonominya, ekonomi Kota Bandung. Nah nanti mungkin turunan-turunan regulasi itu kan banyak sekali ya, termasuk program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya itu. Jadi dimulai 2017 itu kita sudah mengaktifasi 4 subsektor prioritas ya, yang memang untuk menjaga komitmen Kota Bandung juga sebagai keanggotaan di UCCN. Nah, 4 subsektor prioritas itu diantaranya mungkin di gedung BCH juga, ini juga ada ya. Iya. Subsektor arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, dan desain interior. Nah, ini menjadi subsektor prioritas yang ada di Kota Bandung. Langsung ini Bu, kalau dalam pengembangan kreatif media dan teknologi, peran Disbudpar sendiri apakah melakukan pendampingan atau malah justru terjun terhadap inovasi terbarukan? Oke, jadi kalau pendampingan rasanya kita terlalu muluk-muluk ya, karena Disbudpar itu ya isinya ASN pastinya ya. Kita berkegiatan itu memang dasarnya dari sistem regulasi, aturan, perda, perwal, inwal dan lain-lainnya. Dan pelaku sendiri ranahnya itu di luar ASN. Mereka itu punya apa istilahnya pemikiran sendiri loh untuk memajukan Kota Bandung. Nah, kita yang mengarahkan gitu kan. Jadi kalau pendampingan rasanya kita lebih jago dari pelaku, malu itu ya. Jadi mungkin kita bermitra aja dengan mereka dan mengarahkan sedikit-sedikit dengan membuat beberapa program kegiatan yang memang untuk kemajuan mereka juga gitu kan. Kadang-kadang gini sih Kang ya, mereka itu tanpa ada peran pemerintah juga udah pada jago nyari duit. Kalau targetnya duit gitu loh ya, di Bandung tuh ya jago bikin kopi kayak barista itu banyak sekali kan di Bandung, bikin kopi, kafe-kafe di mana-mana. Itu subsektor kuliner loh, kreativitasnya Bandung punya loh gitu ya. Tapi apakah sustain? Apakah bertahan? Saya mohon maaf ya, saya tuh pencinta kopi nih ya. Pada saat saya ngopi di Jalan Trunojoyo, apa sih namanya, pokoknya enak pisan ya. 2 tahun kemudian saya pengen balik lagi ke sana, nggak ada dong, si kafenya tuh nggak ada. Nah, untuk sustainable kegiatan mereka itu harus seperti apa sih sehingga mereka tidak tutup demikian cepatnya ya, gitu kan. Nah, ini peran pemerintah. Seperti pemerintah bukan ngatur ya sebetulnya ya, mengarahkan bahwa ini harusnya setelah mereka laku pertahankan dong kualitasnya gitu kan. Pertahankan kualitasnya, terus masuk dong ke portal kami ini sudah menyediakan alat untuk pengembangan ekosistem. Nanti ada namanya ekosistem ekonomi kreatif ya, seperti halnya pariwisata kan ada ekosistem pariwisata. Nah ini ekosistem ekonomi kreatif itu memang disusun oleh kami untuk menjadikan mereka itu melalui proses-proses yang memang dibutuhkan gitu ya, si rantai nilainya itu gitu kan ekosistem itu saling berkaitan ya. Ekosistem kadang-kadang kita suka dengarnya di biologi gitu kan ya, tapi di ekonomi kreatif juga ada loh itu teh ya, saling keterkaitan gitu kan, para industri dengan pemerintah kan, pemerintah dengan media, atau industri dengan asosiasi gitu kan, atau dengan akademisi. Nah, si peran namanya pentahelix itu teh Kang ya. Si pentahelix itu kita stimulan, kita beri mereka itu ruang untuk dapat memberikan solusi bagaimana nih kondisi Kota Bandung, karena Bandung itu otentik banget dengan kreativitasnya. Iya.
Tadi saya tertarik ya Bu dengan kata-kata memetakan, mempertahankan ekosistem dan lain sebagainya. Tapi mungkin nanti kita lanjut ke sesi kedua ya. Boleh. Sekarang boleh dicicipin dulu Bu. Ya ini nih Kita hasil kreativitas orang Bandung. Kita dapat suguhan makanan ya rempeyek dari rempeyek goreng garing. Bilangnya itu lebih rapuh dari rapuhnya hati. Boleh dicoba Bu, serapuh apa ini? Keren pisan. Aku takut rapuh atau hatinya. Sobat kreatif, sambil saya ngemil-ngemil sama Bu Mega, kita istirahat dulu. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Creative Hub. Halo Sobat Kreatif, balik lagi di BCA Talk. Tadi kita udah ngemil-ngemil sama Bu Mega, ada rempeyek goreng garing yang lebih rapuh dari rapuhnya hati. Kalau misalkan Sobat Kreatif tertarik untuk membelinya, bisa langsung hubungi ke Instagram @ruly.r.s atau menghubungi pesan di WhatsApp di 0812 1453 5600. Tersedia 3 varian rasa, yaitu suuk, kacang hijau, dan juga rebon. Balik lagi ya Bu, nanti ini buat Bu Mega oleh-oleh. Alhamdulillah. Balik lagi ya Bu, tadi kan sebelum istirahat kan saya tertarik sama memetakan, mempertahankan ekosistem dan lain sebagainya. Kira-kira program kerja dari Ekraf khususnya di pengembangan kreatif media dan teknologi itu apa aja sih Bu? Baik, gini ya. Sebetulnya di bidang ekonomi kreatif itu bukan hanya seksi pengembangan kreatif media dan teknologi ya. Ini ada 2 seksi yang lain yang memang dirasa butuh sekali sih buat Kota Bandung mah gitu ya. Yang pertama itu seksi Sarpras, namanya sarana prasarana. Tapi tentunya bukan menyediakan infrastruktur ya, bukan nyediain apa istilahnya alat-alat besar lah, alat-alat yang memang berbentuk benda gitu, tapi jasa ya. Nah, yang kedua itu ada seksi pengembangan kreativitas tradisi. Nah, ini yang kata saya sih yang dapat menyambungkan keberadaan ekonomi kreatif itu dengan Disbudparnya. Karena Disbudpar sendiri kan urusan wajibnya itu kebudayaan sebetulnya. Ya, urusan wajib daripada Disbudpar itu kebudayaan. Kenapa? Ya tadi saya kembali ya, yang the way of thing itu ya. Nah, masyarakat Bandung itu harus dibudayakan gitu loh, hal-hal yang positifnya dengan beberapa program yang ada di bidang namanya pengkajian budaya, ada namanya di Disbudpar itu bidang produk kebudayaan dan kesenian. Nah, seksi ini yang bisa menyambungkan hal tersebut. Jadi yang berbau pakem aya di wilayah bidang Nusanes misalnya, nah ya anu kreativitas tradisi mah anu satu level. Mohon maaf bukan ini yang bukan menyepelekan yang sudah punya pakem ada itu mah tos dituna gitunya, tos tekenging di robi gitu kan, eta mah benar-benar warisan leluhur gitu kan. Tapi kita beri sentuhan dengan kreativitas yang memang tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi daripada kebiasaan warga Kota Bandung gitu ya. Nah, ini ada di salah satu seksi yang ada di bidang ekonomi kreatif. Nah, kembali ke seksi sarana prasarana, di tupoksi sarana prasarana itu sebetulnya disediakan juga nih apa namanya fasilitasi HKI. Ini sudah baru berjalan 1 tahun sebetulnya. Ya, hak kekayaan intelektual. Lebih dalamnya mungkin ada yang berhak sih sebetulnya berbicara hal tersebut. Namun di pengelolaan seksi saya di pengembangan kreatif media dan teknologi itu sudah membuat suatu tools atau alat bantu ya, alat bantu untuk dapat memetakan hal-hal tersebut ya. Namanya pasti beberapa pelaku ekraf sih sudah tahu ya namanya, nama patronnya.
Patra Komala. Nah, ini tuh bukan hanya sekedar mengumpulkan database ya. Dari sisi online, Patra Komala tersebut bisa dijadikan marketplace untuk para pelaku ekraf ya. Jadi mereka secara mandiri mereka login di sana ya di Patra Komala. Nanti lihat ada beberapa di dashboardnya itu ada beberapa fitur yang memang untuk fasilitas mereka. Salah satunya HKI. Nah, mereka harus login dulu di Patra Komala baru dapat fasilitas HKI gitu. Nah, juga ada beberapa fitur juga yang memang membuat kita itu lebih kaya gitu loh. Kalau yang lain sih mengumpulkan database udah aja gitu ya. Kalau di kita mah bisa sekalian promosi juga di situ di Patra Komala. Bisa juga sekalian registrasi juga melalui PAIS, namanya ada PAIS. Sebentar lagi mungkin di tahun ini kami akan menyediakan fitur yang seperti halnya ini ya, sekarang suka banyak-banyak webinar gitu ya, Zoom meeting. Nah, nanti kita branding nama yang sesuai dengan Patra Komala lah gitulah ya. Nah, sekarang tahun ini sedang dipersiapkan ke arah daring-daring seperti itu yang bisa berinteraksi gitu loh. Bidang ekraf sendiri kan tentunya sering banget ya Bu ya ke lapangan memberikan stimulan ataupun pendampingan di kegiatan-kegiatan seputaran ekonomi kreatif. Potensi apa sih yang sering ditemukan di para pelaku lingkup ekonomi kreatif? Ya. Bukan hanya potensi sih sebetulnya, tapi masalah juga banyak gitu ya. Ada masalah, ada. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin lah ya dengan kegiatan yang disediakan oleh pemerintah kota melalui bidang ekonomi kreatif itu yang salah satunya itu secara online kita ada di Patra Komala ya. Secara offline kita juga membrandingkan diri bahwa untuk menstimulan mereka kita ajak beberapa kegiatan yang memang membutuhkan mereka berkumpul gitu loh. Pada saat ya 2 tahun ke belakang kita sudah mulai melaksanakan namanya Patra Komala Coffee Club ya. Ngopi-ngopi cantik gitu loh ya. Kadang-kadang saya ke tengah pasar Cihapit loh ya untuk bertemu dengan para pelaku ekraf. Beberapa subsektor kita undang ya. Nah, saya kembali 2017 kan kita sudah mengaktifasi 4 subsektor prioritas nih ya. Nah, di tahun berikutnya 2018 kami mencoba juga mengaktifasi 4 subsektor unggulan. Kenapa sih dibilang unggulan gitu loh Kang ya? Nah, pada saat 2018 masih ada Bekraf, Kota Bandung itu disebutkanlah bahwa ada 4 subsektor yang menjadi unggulan di Kota Bandung. Unggulan itu apakah diminati? Istilahnya gini, kalau unggulan itu menurut kajian Bekraf sebetulnya Kota Bandung itu unggulnya ini di 4 subsektor ini loh gitu ya. Bukan artinya di luar 4 subsektor itu tidak unggul, tidak, tapi belum tersentuh mungkin oleh kita ya. Nah, si 4 ini tuh salah satunya kuliner, film, fashion, sama musik. Ini loh, Bandung banget loh ya, Bandung banget. Mungkin kalau di Makassar udah 8F ya. Tapi kita dengan 4F itu aja, food, fashion gitu kan, film, itu sudah luar biasa. Ngangenin gitu ya, kata Bandung ngangenin bisa kan. Pada datang wisatawan ke Bandung padahal nggak punya laut ya, nggak punya gunung. Pada datang ngabisin duit di Bandung gitu kan. Nah, ini potensi ini yang harus kita kelola, harus kita petakan. Kenapa? Karena mereka itu butuh, istilahnya bukan butuh indung ya, tapi butuh kesesuaian arahan gitu ya, sehingga mereka bisa dikompetisikan nantinya. Jadi mereka, kalau kami ini menganggap tidak boleh mereka dikompetisikan di Kota Bandung, tapi kita akan kompetisikan di luar. Kita akan ikut MEA, kita akan ikut di UCCN ya. Jadi kita persiapkan dari sekarang gitu kan. Terus ini Bu, dari bidang ekraf sendiri ada nggak sih Bu bentuk kerjasama kemitraan, langsung kayak gimana sih bentuk kerjasamanya? Ya. Nah, kembali ke sejarah adanya bidang ekonomi kreatif ya di Disbudpar.
Itu dimulai 2017, 2018 kita mencoba mengaktifasi 4 subsektor unggulan. 2019 kita mencoba mengkolase beberapa subsektor yang lain yang memang berpotensi sebetulnya di Kota Bandung. Misalnya fotografi, aplikasi game developer, itu di Bandung itu kan potensinya luar biasa. Mungkin saingannya hanya Kota Cimahi deh. Kalau game itu ya, kalau nggak salah Cimahi sama Bandung atau enggak Bandung Raya itu sebetulnya untuk potensi gamersnya itu, keren. Cuman mereka itu masih mandiri gitu loh. Perjalanan mereka itu mandiri. Sebetulnya kami di 2018 sudah mencoba membuat roadmap perjalanan ekonomi kreatif gitu kan. Roadmap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Ya. Jadi di roadmap itu segala hal terkait dengan program dan kegiatan yang dihadirkan oleh bidang ekonomi kreatif ada di sana. Jadi di roadmap tersebut bahwa pelaku-pelaku ekraf di Kota Bandung itu di tahun pertama harus melalui proses kreasi, misalnya proses kreasi mereka dipetakan oleh kita. Subsektor fashion aja itu banyak sekali kan, dari mulai tukang benang, tukang kancing, tukang jahit, desainernya sendiri, udah gitu distribusinya seperti apa gitu kan, itu kan harus kita petakan bagaimana memperlakukan mereka sehingga mereka bisa sustain kegiatannya, bisa menghasilkan kreativitas yang luar biasa yang melebihi kota dan kabupaten lain. Itu kita kompetisikan nanti dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat eksibisi gitu loh. Kalau pernah dengar mungkin teman-teman di Kota Bandung itu sempat ada kegiatan namanya Bandung Broadway. Nah itu mungkin hasil eksibisi kita yang pastinya harus melalui proses-proses inkubasi di Patra Komala Coffee Club gitu. Nah tahun pertama nih proses kreasi, tahun kedua para pelaku itu digiring oleh kita untuk melalui proses produksi. Bagaimana produksi mereka itu bisa bersaing nanti di minimal MEA aja dulu. Mereka harus bisa bersaing di Asia gitu loh minimal. Kenapa di Asia? Mereka harus kita persiapkan terkait profiling, ya. Profil mereka loh. Misalkan da abdi mah ngan desain unggul acuk punten-punten ya nggak bisa, kami mah buat CV misalkan buat apa istilahnya e-flyer, kita stimulan dengan kegiatan Patra Komala Coffee Club. Sebetulnya untuk bersaing di MEA itu kalian harus punya profil loh gitu kan, harus punya sertifikasi loh, harus punya HKI loh. Nah kita arahkan ke sana melalui online-nya Patra Komala gitu kan. Jadi mereka siap pada saat ada undangan misalkan dari Singapura, dari Vietnam, mereka harus apa istilahnya bersaing di sana, membuat baju, produk mereka bagus, tapi profiling mereka itu belum mereka siapkan gitu loh. Nah ini tugas kita, tugas dinas itu, tugas pemerintah itu bukan membina mereka untuk membuat bajunya, tidak, dan mereka mau udah lebih jago gitu kan, tapi mempersiapkan mereka untuk dapat bersaing di dunia global gitu ya, di area yang lebih tinggi dibanding Kota Bandung gitu. Semoga harapan kita bersama bersaing di tingkat yang lebih tinggi tercapai ya Bu. Amin. Kesana sih KPI-nya gitu loh targetnya. Baik, Bu Mega, sebagai closing statement nih ya, ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada para wargi Bandung yang sedang menonton? Udah closing statement ya, padahal ini masih banyak banget loh yang harus disampaikan. Iya Bu. Iya, wargi Bandung, mungkin kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melalui bidang ekonomi kreatif mengajak teman-teman dan para pelaku ekraf yang ada di Kota Bandung untuk dapat bersama-sama melirik sedikit Patra Komala yang disediakan oleh dinas, karena ini merupakan pembangunan suprastruktur kami ya untuk kemajuan ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung. Jadi silahkan tengok-tengok sedikit Patra Komalanya, gampang kok alamatnya patrakomala.id, mangga di login di sana.
Nah, Sobat Kreatif, demikianlah edisi BCA Talk kali ini. Semoga kita semua dapat terus mengurai manfaatnya dan juga menyebarkan hal-hal positifnya. Lalu kepada para pegiat ekonomi kreatif, dilirik juga nih tadi Patra Komala, kalian bisa registrasi, bisa dibantu terkait hak cipta, dan juga kalian juga bisa dibantu untuk bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ketemu lagi di BCA Talk edisi selanjutnya. Saya Rizky Sanjaya pamit undur diri. Sampurasun. Salam kreatif. Kolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi.